Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Gunung Kidul, kita jumpa kembali dalam podcast Bisaroh, Bimbingan dan Sapa Rohani. Bersama saya Putri Hajar Susilowati. Tema kali ini yaitu tentang kewajiban puasa terhadap umat terdahulu. Dan telah hadir bersama kita Kepala MTS Negeri 4 Gunung Kidul, Bapak Ngadian MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak Putri juga sehat. Alhamdulillah Bapak. Baik Bapak, sesuai tema kita yaitu kewajiban puasa terhadap umat terdahulu, dapat Bapak jelaskan? Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Mbak Putri yang saya hormati, sahabat religi Gunung Kidul yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini saya dapat menyapa sahabat religi semua untuk kita melaksanakan kajian bersama terkait dengan kewajiban berpuasa terhadap umat terdahulu. Kita mengetahui bahwa kewajiban berpuasa telah didalilkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang kalau kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin yang berbahagia, berpuasa bagi umat Islam untuk saat ini sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW itu puasa Ramadan yang kalau kita jalankan 1 bulan penuh, tetapi kita berdasarkan ayat tersebut bahwa berpuasa tidak hanya diwajibkan terhadap umat Rasulullah Muhammad SAW, tetapi juga telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu yang itu semua dirisalahkan kepada Rasul utusan sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Begitu Mbak Putri. Baik Bapak, tadi disampaikan bahwa ada surat Al-Baqarah ayat 183 Bapak. Jadi yang dimaksud dari kandungan tersebut itu apa Bapak? Jadi sejak Nabi Adam alaihissalam, ketika Nabi Adam itu diturunkan dari surga ke dunia, maka pada saat itu Nabi Adam ini merasa heran dan kaget karena dunia tidak sama dengan surga. Pada waktu itu Nabi Adam ketika di surga tidak ada matahari, maka ketika di dunia ada matahari. Seketika ketika kulit Nabi Adam itu terkena sinar matahari, maka berubahlah dari yang tadinya berwarna putih cerah, kemudian berubah menjadi warna gelap. Maka Nabi Adam mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduan Nabi Adam itu menimbulkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam mengadu kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, kenapa kulitku menjadi hitam begini? Kemudian Allah memerintah kepada Nabi Adam, kalau kamu ingin kulitmu kembali seperti semula waktu di surga, maka berpuasalah kamu di tengah bulan. Karena itu kemudian Nabi Adam berpuasa di tanggal 15. Nah, setelah menjalankan berpuasa berbulan-bulan, Nabi Adam kemudian mengadu lagi, ya Tuhanku, kenapa kulitku belum bisa seperti semula? Karenanya Nabi Adam kemudian diperintah lagi, berpuasalah kembali di tanggal 14. Nah, setelah menjalankan berpuasa tanggal 14, 15 selama berbulan-bulan, kulit Nabi Adam pun belum kembali seperti semula. Maka mengadu lagi dan kemudian mendapat perintah lagi untuk melaksanakan puasa di tanggal 13. Sehingga puasanya Nabi Adam itu tanggal 13, 14, dan 15. Kalau kita hitung dalam 1 tahun, maka 3 kali 12 ada 36 hari. Maka puasanya Nabi Adam itu dalam 1 tahun itu 36 hari. Berbeda lagi dengan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam itu puasanya dalam 1 tahun itu berkisar antara 180 sampai 181 hari. Kenapa? Karena Nabi Daud itu diperintahkan puasa
satu hari puasa, satu hari tidak puasa. Jadi sehari puasa, sehari tidak. Itu puasa Nabi Daud. Nah, ketika Nabi Daud itu berpuasa satu hari puasa, satu hari tidak, dalam satu tahun kan di antara 365 hari, yang kalau kita dipotong hari tasyrik atau hari yang diharamkan untuk berpuasa, maka puasanya berjumlah antara 180 sampai 181 hari. Nah, kemudian orang sekarang mungkin bertanya-tanya, kalau saya mengikuti Nabi Adam, tambah mengikuti Nabi Adam, kenapa kulit saya kok nggak putih? Ya kamu bukan Nabi Adam. Bukan Nabi Adam, tapi boleh melaksanakan puasa di tengah bulan selain bulan Ramadan. Itu bisa mendapatkan pahala juga. Kemudian Nabi Musa itu puasanya di awal bulan, tengah bulan, dan akhir bulan. Kalau kita jumlahkan juga 36 hari. Karenanya para nabi terdahulu itu puasanya lama-lama. Kalau kita hanya 1 bulan, maka di umat Islam selain berpuasa yang wajib di bulan Ramadan itu maksimal, biasanya kalau kita puasa Ramadan itu 30 hari, maka tambah sunnah di bulan Syawal. Jadi kalau ingin seperti puasanya para nabi terdahulu, maka tambah di bulan Syawal 6 hari sunnah di bulan Syawal, maka puasanya bisa 36 hari. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Islam dengan berpuasa kita harus tidak ragu-ragu, karena umat-umat terdahulu itu sudah melaksanakan puasa. Dan kalau kita ingin meningkat ketakwaan kita dan keimanan kita, maka kewajiban berpuasa di bulan Ramadan itu sudah menjadi kewajiban yang biasa bagi kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW. Saya kira itu Mbak Putri dan pemirsa semua, bahwa kama kutiba alal ladzina min qablikum itu menjadikan kita untuk bercermin dan juga muhasabah terhadap diri kita semua, bahwa berpuasa itu tidak hanya diwajibkan kepada umatnya Rasulullah Muhammad SAW, tapi juga sudah diwajibkan terhadap umat-umat yang dipimpin oleh Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Saya kira itu, dan mudah-mudahan di bulan puasa ini semua pemirsa sahabat religi senantiasa dapat menjalankan puasa dengan penuh khidmat dan dipenuhi dengan rasa tanggung jawab dan juga ditambah berkahnya. Saya kira itu, Mbak Putri. Baik Bapak, sahabat religi Gunung Kidul, demikian tadi diskusi dengan Bapak Ngadian, Kepala MTS Negeri 4 Gunung Kidul. Semoga bermanfaat. Saya Putri Hajar Susilowati undur diri. Sampai jumpa di podcast Bisaroh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.